Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Pada kesempatan kali ini kita masih memberikan FR terupdate per tanggal 12 bulan 12 tahun 2022, yaitu pada prediksi soal Promkes ini berdasarkan FR dan Permenpan RB 70 tahun 2021. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan sahabat Pena Daring yang telah membeli e-book maupun TO Promkes dan Ilmu Perilaku. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan kabar bahwa ternyata alhamdulillah sudah lulus dengan sangat memuaskan, nilai yang sangat tinggi, bahkan sampai ada yang di sesi ujiannya paling tertinggi. Selamat kepada yang sudah mendapatkan nilainya, dan ternyata di e-book Pena Daring ataupun di TO Pena Daring itu katanya materi maupun soal-soalnya hampir mirip. Dan barangkali dari kalian yang belum membeli, silahkan pesan ke admin Pena Daring. Adapun untuk kondisi ataupun tipe soal dari Promkes itu sendiri ya masih gambaran umumnya tentang pelaksanaan Promkes. Adapun untuk secara kesehatan umumnya ada terbaru katanya ada Permenkes, Promkes, kemudian Undang-Undang 36 tahun 2009 terkait Promkes dan UKBM, stunting dan germas. Ini silahkan diperdalam lagi, dipahami lagi tentang materinya. Dan perlu diingat bahwa FR ini jangan ditelan bulat-bulat, karena bank soal CAT pemerintah itu sangat banyak dan bervariasi. Jadi harus mendalami lagi materi-materi yang terutama terhadap pelaksanaan promosi kesehatan. Oke, kita mulai saja untuk soalnya. Kita di soal pertama, promotor kesehatan Puskesmas A akan melakukan kegiatan kesehatan dengan sasaran kelompok menggunakan metode curah pendapat. Di bawah ini, manakah kelemahan dari metode curah pendapat? A. Dapat merangsang partisipasi. B. Bisa menghasilkan reaksi berantai. C. Sulit merumuskan beberapa pendapat peserta. D. Dapat dilakukan pada kelompok besar ataupun kecil. E. Tidak memerlukan peralatan yang banyak. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. Yang C ini kelemahannya. Kemudian yang A, B, D, E itu adalah kemudahan ataupun keuntungan dari curah pendapat ataupun kekuatan dari curah pendapat. Nah, ini di pembahasan kita lihat bahwa untuk kelemahan dari metode curah pendapat ini kurang memperoleh pandangan atau pendapat peserta, sulit merumuskan beberapa pendapat peserta. Karena pasti nanti di curah pendapat itu ada yang mendominasi mengenai pendapatnya. Jadi peserta lain pun tidak diberi kesempatan ataupun sangat jarang sekali berbicara di depan umum karena tadi kurangnya tidak berani mencurahkan pendapat. Jadi artinya bisa jadi kesulitan untuk merumuskan beberapa pendapat peserta. Jelas ya? Kita lanjut soal nomor 2. Petugas Promkes ditugaskan untuk memahami metode pembelajaran partisipatif dalam membangun kemampuan swadaya masyarakat untuk memecah pengolahan air dan pengendalian penyakit yang berhubungan dengan sanitasi melalui peningkatan kesadaran terhadap kesehatan serta perbaikan dan perilaku. Metode apakah yang dimaksud? A. Participatory Hygiene and Sanitation Transformation. B. Participatory Assessment and Planning. C. Participatory Learning and Action. D. Participatory Rapid Appraisal. E. Rapid Ruler Appraisal. Jawabannya apa, teman-teman? Ya, sangat jelas sekali, yaitu A. Di sini clue dari pertanyaannya itu sudah jelas sekali ya tentang pengolahan air dan pengendalian penyakit yang berhubungan dengan sanitasi. Adapun di sini sudah jelas sekali hygiene dan sanitasi. Sudah, jawabannya adalah yang A. Kita lihat di pembahasan lebih jelasnya. Participatory Hygiene and Sanitation Transformation atau PAS, yaitu
Metode pembelajaran partisipatif dalam membangun kemampuan swadaya masyarakat untuk memecahkan pengelolaan air dan pengendalian penyakit yang berhubungan dengan sanitasi melalui peningkatan kesadaran terhadap kesehatan serta perbaikan dan perilaku. Oke, jelas ya? Kita lanjut soal nomor 3. Dalam mengajukan program, saudara harus membuat program tersebut secara teknik, politik maupun ekonomi layak untuk dilaksanakan. Disebut apakah hal tersebut dalam strategi advokasi? A. Urgent, B. Credible, C. Feasible, D. Relevant, E. High priority. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah feasible. Feasible ini diartikan sebagai program tersebut secara teknik, politik maupun ekonomi layak untuk dilaksanakan. Secara teknik dapat dilaksanakan karena tersedia petugas yang mempunyai kemampuan yang memadai, tidak membawa dampak politik yang meresahkan masyarakat, dan juga harus ada dana yang terjangkau. Oke, jelas ya? Kita lanjut pertanyaan keempat. Kepala Dinas X mengajak Camat Y untuk mengunjungi TPA sampah di Kecamatan Z. Diharapkan dapat menemukan solusinya dalam permasalahan kesehatan di wilayahnya. Disebut apakah yang dilakukan dalam advokasi? A. Petisi, B. Negosiasi, C. Lobby, D. Studi banding, E. Seminar. Jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D. Studi banding. Kita lihat di clue pertanyaannya ini ada suatu hal yang paling ditekankan yaitu mengunjungi. Nah, mengunjungi ini berkaitan dengan studi banding. Artinya langsung terjun ke tempat untuk memastikan kunjungan terhadap wilayahnya. Di sini untuk solusi dari permasalahan kesehatan terutama ke TPA sampah. Nah, jelas ya. Nah, kita lihat di pembahasan ini penjelasan dari studi banding ini dengan mengajak sasaran advokasi mengunjungi suatu daerah yang baik maupun yang kurang baik kondisinya. Melalui kegiatan ini mereka dapat mempelajari secara langsung permasalahan yang ada. Nah, itu lebih jelasnya ya. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Kepala Dinkes X mengajak Camat Y untuk mengunjungi TPA sampah. Mohon maaf ini sama ya. Jawabannya seperti soal nomor 4, itu jawabannya adalah yang D. Studi banding. Mohon maaf ini double ya, belum dirubah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut di part 6 dan dengan update dan FR terbaru lainnya. Saya tunggu untuk FR-nya, bisa japri maupun bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.